turun. 1, 2, 3, dia buka mata udah pindah ke tempat yang dia mau tuju. Itu nggak aneh, nggak heran. Dunia roh memang nyata kok. Masalahnya dalam hidup ini kita di dalam Kristus atau enggak. Dan semua kemuliaan ini saya bisa ngalamin 20 emas. Tujuannya apa? Tujuan kekristenan kita itu cuma 3. 1, mengatasi dosa. 2, mengampuni yang bersalah pada kita. 3, mengasihi yang tidak layak dikasihi. Ini peristiwa supranatural ini. Ini jangan dianggap terlalu gampang. Coba aja kalau benar, kalau bisa. 3 hal ini adalah perkara supranatural. Untuk inilah Yesus perlu mati. Dan Yesus mati dan bangkit karena dia bisa menembus ruang dan waktu. Sebelum dia mati dan bangkit, kalau kita ada masalah, Yesus harus naik pesawat ke rumah kita, ketemu, tumpang tangan. Secara fisik dia terbatas. Tapi ketika dia mati dan bangkit, dia menembus dunia roh. Siapapun panggil nama dia, dimanapun dia ada. Amin. Dan bagi kita orang percaya, jangan mau tertipu dusta iblis. Yesus bukan di mana-mana. Yesus di sini. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Yesus, maka dia satu roh dengan Yesus. Maka dia bersama-sama dengan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari ini, saat ini. Makanya kita disebut spiritual man. Kenapa? Karena kita hidup di 2 alam. Alam roh dan alam fisik. Ini serius benar. Cuman cara kerja dunia roh kita harus ngerti. Di dalam Kristus kita semua sudah menerima segala sesuatu. Yang paling sulit buat orang percaya adalah kita sudah menerima. Belajar menerima itu sesuatu yang ternyata amat sulit. Kita sudah terlalu sering diajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya berani ngomong hari ini, semua yang diajarkan sebelum ini itu adalah akibat, bukan pencapaian. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, itu mustahil kalau kita belum pernah ngalami kasih Tuhan. Jadi fokusnya hari ini gimana kita ngalami kasih Tuhan, mengalami penerimaan Tuhan yang tanpa syarat. Apakah kita bisa menerima Tuhan mengasihi saya tanpa syarat? Tuhan memberkati saya tanpa sebab. Tuhan menyayangi kita tanpa batas. Saya menikah dengan anaknya Gembala Sida. Kalau kita dulu ada masalah keuangan, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut istri saya cuma satu. Kamu bayar per puluhan gak? Jadi seakan-akan kita ini perlu nyogok Tuhan agar berkatnya turun. Loh, apa bedanya Tuhan sama mafia? Mafia itu orang bayar uang perlindungan, bayar dia. Tapi kalau orang-orang yang gak bayar, yang rusak tokonya siapa? Ya orang yang terima duit tadi. Kamu merendahkan Tuhan deh. Kamu pikir Tuhan itu mafia, sebatas mafia. Lu bayar per bulan berkatnya turun. Lu gak bayar berkatnya gak turun. Enggak. Emang anakmu kalau nakal kamu gak kasih makan? Yang sudah punya anak, ayo kalau anakmu nakal, ulangannya jelek, dia gak naik kelas, kamu gak kasih makan, kamu siksa dia, kamu rokan, kamu pasung. Enggak lah, bapak gila itu. Orang tua gila kalau sampai beneran begitu. Nah sekarang orang tua di dunia aja kayak gitu baiknya. Anaknya gak sekolah, nakal, tetap diterima apa adanya. Lah masa Tuhan lebih rendah daripada kita? Itu masalah utama sedunia. Ada seorang ibu yang berkata, Tuhan mengasihimu, Tuhan menerima apa dia. Enggak bisa, karena dia hidup dari kecil diajarin. Lu kalau bisa mengalami perkenanan tuh harus lakukan ini. Persembahan yang berkenan, perbuatan yang berkenan. Seakan-akan perkenanan itu bisa dicapai oleh manusia.
Seakan-akan. Padahal firman udah jelas ngomong. Perbuatan baik kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Hari ini kalau kita tidak hidup berdasarkan apa yang Yesus perbuat, matilah kita semua. Anak Tuhan itu kalau kalah dalam kehidupan, itu karena dua hal. Dia percaya dusta iblis, dia pakai kekuatan sendiri. Hari ini yang paling masalah adalah orang pintar. Serius, saking pintarnya. Ininya lebih besar dari Tuhannya. Sangat baik. Apakah kita nggak berpintar? Enggak. Kepintaran yang di dalam Kristus itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Saya percaya hari ini ketika engkau mendengar firman perjanjian baru, dalam kurun waktu tertentu hidupmu semua berubah. Naik. Enggak pernah turun lagi. Dulu teman saya ke fitness, buka baju, lihat kaca, dalam nama Yesus six pack, dalam nama Yesus six pack. Berubah nggak? Enggak. Berubah 6 bulan kemudian. Ini saya kasih contoh real bagaimana kerja kita dalam roh. Ketika dia percaya Yesus membuat perutnya kurus, maka Roh Kudus di dalam kita akan memberikan suatu ketetapan hati, suatu kekuatan untuk mulai ngurangin makan dan berolahraga. 6 bulan kemudian dia flat. Loh, saya ini pernah ngalami. Saya itu sampai di satu posisi, teman saya ngomong begini, saya lebih percaya Hoge itu kaya daripada Hoge itu kurus. Wah, karena seumur hidup kenal saya itu teman dari masa susah sampai gede, perutnya bulat terus. Tapi faktanya hari ini saya sudah 2 kali flat perut. Tapi karena setelah kurus hidupnya kembali seperti awal, gendut lagi. Hidup di dalam Kristus, kamu akan mendapatkan kemenangan terus menerus. Tapi kalau kamu keluar, ya kamu akan mengalami nasib kayak dulu. Itu ada konsekuensi. Pesawat itu bisa terbang karena dia mengalahkan hukum gravitasi. Nggak ada satupun manusia bisa mengalahkan hukum gravitasi. Tapi pesawat punya hukum aerodinamika. Dia bisa terbang, ngangkut barang yang bertonton. Tapi kalau di udara mesinnya mati, tetap jatuh, tetap keseret hukum gravitasi. Syaratnya mesinnya nggak boleh mati. Nah, kita nih anak-anak Allah harus hidup berdasarkan apa yang Yesus perbuat. Itu namanya identitas kita. Di dalam Kristus itu seperti apa setiap hari, mendeklarasikan apa, ngomongin apa, mikirin apa, itu pengaruh sangat dalam hasil dan buah hidup kita. Jadi anak Tuhan tuh kalau kalah cuma dia percaya dusta iblis, pakai kekuatan sendiri. Harusnya apa? Dia percaya sepakat dengan firman dan pakai kekuatan roh. Nggak mungkin kalah, pasti menang. Itu suatu jaminan firman. Makanya kita ada komunitas ini, ada gereja ini. Adalah tujuannya salah satunya gimana kita tetap on the track. Hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging, apalagi dalam dosa. Kita buka Roma 10. Hari ini mohon maaf, saya benar-benar pegang prinsip dan spirit perjanjian baru. Perjanjian baru itu berakar kepada kasih karunia. Harus mulai dari situ. Tanpa kasih karunia kita gak pernah bisa masuk perjanjian baru. Konsep kekristenan itu anugerah. Nah, orang selalu dispute, bingung antara mengalami anugerah dan melakukan sesuatu. Karena ujungnya memang dunia melihat kita dari apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan. Tapi proses di dalam ini yang orang gak pernah perhatikan. Kita harus mengalami proses transformasi di dalam. Kekristenan itu bicara tentang perjalanan batin. Bukan semua yang kelihatan. Semua akarnya di sini, di sini, di sini. Gak ada yang lain. Yang lain itu cuma manifestasinya aja.
cinta. Laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Itu semua karena lihat di dalam. Gak ada dia gak ngalamin yang di dalam. Dia bisa pacaran, menikah, punya anak. Gak ada. Lah ini sama persis gambaran kita dengan kekristenan kita. Semua itu transformasi di dalam. Cuma kita punya tanggung jawab untuk semua yang sudah ditransformasi Tuhan di dalam. Kita punya tanggung jawab membawanya keluar, membagikannya kepada orang lain, dan merubah hidup banyak orang. Mengasihi sesama itu di kitab Matius ditulis sejajar dengan mengasihi Tuhan. Ini sesuatu yang sejajar. Makanya kita bisa lihat orang yang mengasihi orang lain itu tiba-tiba seperti menyatakan seberapa dalam rohaninya. Itu gak bisa ditipu kok hari ini. Bukan berarti pulang ini semua utang duit ya saya. Itu wrong teaching. Kebebasan finansial hanya bisa kita peroleh kalau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berharap pada orang. Itu spirit yatim piatu, pengemis, mengharapkan orang, menyalahkan situasi. Itu spirit pengemis. Kalaupun Tuhan pakai orang lain nolong, itu bukan kita yang minta. Tuhan yang menggerakkan hatinya memberikan kepada kita. Kita nggak usah minta-minta. Ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba WA ke saya. Saya mau nguliahin anak. Saya kurang lebih butuh 50 juta. Dan ketika saya berdoa, wajahmu Hoga muncul terus. Waduh. Mohon maaf ya, saya nggak dapat, saya nggak tergerak. Ya sudah, kalau nggak ada 50 juta, 5 juta juga boleh. Terus pakai firman Tuhan, berilah yang meminta kepadamu, jangan tolak. Itu namanya memperkosa firman Tuhan untuk kepentinganmu sendiri. Kita tidak boleh berharap kepada orang. Tapi inti kekristenan adalah hubungan kita dengan orang lain. Itu yang menjadi buah. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, barulah kita bisa mengasihi Tuhan. Akibatnya kita bisa mengasihi sesama. Itu urutannya. Sama dalam hidup ini urutannya adalah kita menjadi dulu siapa saya di dalam Kristus. Baru saya melakukan. Saya menerima dulu, baru bisa memberi. Kita nggak bisa beri yang kita nggak punya. Bahasa Prancisnya kulaan. Kulaan apa ya? Bahasa Indonesia kulaan itu apa ya? Kulaan. Kulaannya sama Yesus, baru bisa bagi ke orang. Kalau kita nggak pernah kulaan, mana bisa kita bagi ke orang? Kita dapetinnya dari Yesus dulu. Konsep kekristenan itu, sistem kerajaan itu adalah memberi dan menerima, dasarnya kasih. Walaupun ada uang di antaranya, tetap dasar motivasinya kasih. Tahu kapan memberi, tahu kapan menerima. Loh ini serius, gak mudah loh nih. Saya dulu punya gembala konglomerat. Istrinya itu gak pernah mau terima apapun dari jemaat. Dia kasih terus. Tapi di mata Tuhan itu gak benar. Karena lama-lama dia jadi orang baik. Orang baik nasibnya masuk neraka. Orang benar yang masuk surga. Hanya orang benar yang masuk surga. Karena ketika dia memberi, dia tidak minta imbalan. Dia tidak berpamrih apapun. Walaupun bisa juga pamernya bukan duit lagi atau barang lagi, tapi minimum penghargaan dan ucapan terima kasih. Dan berapa banyak orang memberi, terus orangnya cuek, bodo amat. Saya pernah ngalamin. Saya lihat orang bicara, saya pikir dia pengemis. Saya kasih 1.000. 1.000 ya banyak, itu 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Uangnya dibuang. Saya tersinggung. Mau marah-marah. Untung Holy Spirit di dalam. Lo ngapain? Lo marah. Kamu ngasih aja. Uangnya mau dibuang kayak dikasih siapa kayak. Bukan urusan lo lagi. Kan kamu sudah beri.
memberi, mau ngontrol namanya. Nah, jadi kita harus benar ketemu esensi perjanjian baru. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan dan sukacita setiap hari. Lama-lama kita ini diharapin cuma 2 hal. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kalau kita punya handphone suci itu biasanya orang download Alkitab. Coba ketik kehendak Allah, itu akan keluar. Tapi semuanya kita melakukan kehendak Allah. Ini kehendak Allah, tapi nggak ada yang kehendak Allah adalah. Yang ada itu cuma ini sama satu lagi. Di sini ngomong, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kita hidup kudus itu menjauhi peristiwa amoral. Memang ini kehendak Allah. Perintahnya kita itu dipisahkan, kita suci, dan di Kristen itu sebetulnya dapat bonus apa? Boleh punya 1 istri. Loh, serius. Di yang lain kalau mau kudus lu nggak boleh kawin. Mateng lagi. Mateng. Tapi kita nggak ngomongin itu. Yang selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dasar pengucapan syukur kita karena Kristus Yesus di dalam. Bukankah kita dapat duit, mungkin dapat mobil, dapat promosi, dapat pacar, itu bisa memicu apa ya, itu endorfin atau apa, membuat kita senang. Sampai itunya yang nggak alamiah pun orang konsumsi narkoba, obat bius, itu tujuannya untuk meningkatkan itu sehingga orang bisa happy. Ilusi, karena faktanya enggak. Nah, sedangkan kita spiritual man in Christ Jesus punya sesuatu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, sesuatu yang kekal, nggak tergoyahkan apapun, yaitu Kristus di dalam kita. Yang selalu saya contohin waktu saya kemana-mana, kalau kulkas kita rusak, saya tidak akan mengucap syukur atas rusaknya kulkas. Rusak apanya gue ucapin syukur? Saya mengucap syukur karena Kristus ada di dalam saya, memberkahi saya dengan kelimpahan. Saya masih punya duit, perbaiki kulkasnya. Itu yang saya mengucap syukur. Hidup ini tuh gak menentu. Kalau kita beredar di luar sana, ketemu dengan berbagai banyak orang, hidup ini gak menentu. Ada orang yang tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, temannya titipin 1 dus di rumahnya, dus gudang garam. Tiba-tiba dalam 1-2 hari, 3 hari polisi datang, gerbek, tiba-tiba diperas, masuk penjara atau bayar 500 juta. Saya mikir gitu, saya mikir aja mau marah rasanya. Nah, tapi lu terserah, kalau udah di posisi itu lu mau bayar atau di penjara. Akhirnya nego-nego 100 juta. Untung masih ada duit. Saya makan di warteg enak-enak, gigit kacang melinjo, yang pecah bukan kacangnya gigi saya. Udah tua nggak tahu diri, makan barang keras nggak mikir-mikir. Loh, itu bukan, itu hal itu pun saya alami. Saya tidak akan mungkin ngomong Tuhan itu jahat, untuk gobloknya saya kok, salahnya saya. Nah, kita harus bisa jeli melihat segala perkara dalam hidup kita. Tuhan itu baik, itu tidak tergoyahkan dalam apapun yang terjadi. Saya tetap mengucap syukur. Saya masih punya duit, Tuhan bayar bikin gigi palsu. Udah pecah. Saya masih berdoa agar tumbuh gigi baru. Nanti suatu hari kalau itu jadi, saya kasih tahu semua orang. Ngayal, ngawur, terserah ini iman gue. Kita nih di dalam Kristus Yesus bisa punya impian melebihi apapun, selama bukan untuk memuaskan kedagingan atau merugikan orang lain. Kita harus bisa naik dalam kehidupan ini tanpa menginjak siapapun, tanpa memanfaatkan siapapun. Hanya di dalam Kristus yang bisa. Karena hukum dunia ini jelas, yang kuat makan yang lemah, yang pintar makan yang goblok. Itu sudah jelas. Pertanyaan paling banyak di seluruh dunia adalah, kenapa orang yang baik mengalami sesuatu yang buruk? Sambil nangis-nangis. Saya udah cek ke banyak hamba Tuhan level dunia ini. Ada satu yang ngomongnya jelas banget.
Cuman satu jawabannya, because you are stupid, katanya. Oh, kita ini sudah dikasih segala sesuatu dari surga. Di Efesus, baca kitab Efesus, all spiritual blessing, penerimaan, kekudusan, kemuliaan, berkat sudah diberi. Tapi prosesnya kayak six pack tadi. Kita sudah diberi kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kita nggak ngerti esensi dalamnya. Kita suka mendengar firman ngomong, burung di udara dipelihara, apalagi kita. Itu artinya apa? Kita nggak usah ngapain. Saya kasih tahu ya, burung juga cari makan. Saya ngomong burung kalau sudah dewasa, dia siap-siap keliling-keliling cari makan. Nggak ada burung dewasa, dia cuma diam gini, siap-siap. Sampai ngasih cacing ke mulutnya, siapa coba? Dia juga cari makan. Ini yang orang lupa esensi di balik yang tertulis. Itu namanya diberkati Tuhan. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, dapat berkat, itu diberkati Tuhan. Loh kok gua mesti kerja? Gua kasih tahu ya, konglomerat itu sudah nggak perlu cari buat makan. Konglomerat itu penghasilannya sudah melebihi apapun yang dia mau. Dia sudah beli semua yang dia mau, sisanya masih banyak. Saya punya anak orang kaya, dari lahir jebrok sampai gede nggak pernah kerja. Saya tanya, gimana bro hari-harimu? Fucking boring, sangat membosankan. Dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak punya tujuan, bangun cuma ketak-ketik cari makan, tidur lagi, mati loh lama-lama, mati bosen. Karena manusia ini diciptakan fungsinya untuk berkarya. Gak ada namanya manusia itu duduk diam dari lahir sampai mati, gak ada. Kita ini tujuan diciptakan untuk berkarya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Gak usah manusia sebut barang apapun, mobil, rumah, apapun, jangan dipakai. Setahun 2 tahun rontok, ini rayap semuanya jebol. Mobil gak pernah dipanasin, gak pernah dipakai setahun 2 tahun, malah masalah. Karena segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Ini yang kita nggak pernah ngerti. Dikira diberkati kelimpahan dalam Tuhan itu enak, tiap hari bangun tidur makan. Itu nggak enak, tahu nggak? Kalau seminggu 2 minggu namanya holiday, liburan. Kalau seluruh hidup kita begitu, mati bosen. Apa enaknya hidup? Loh serius? Tiap hari cuma bangun mau makan apa aja bisa, tidur lagi. Ngapa-ngapain enggak? Karena orang tuanya feeding terus dia kayak ikan. Aduh mati kak. Kayak ikan tuh, cuman gini doang tiap hari, nggak ada tujuan, nggak ada ngapa-ngapain. Mau jadi kayak ikan di akuarium. Kita ini manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita mampu melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu dari dasar identitas kita di dalam Kristus. Kalau kita bisa ngerti ini, hidup kita pasti berubah. Selalu naik, nggak akan pernah turun. Nggak akan pernah turun. Ada masalah, pengucapan syukur kita bisa nggak kurang. Gak ada duit, tetap kita ucap syukur. Karena kita tahu hidup kita dijamin. Gak mungkin gue dibiarin kelaparan. Tuhan yang pelihara. Dari mana? Ya kalian harus ngalami Tuhan secara pribadi. Balik lagi gak boleh berharap sama orang. Oh hari ini tuh loh orang yang mau nipu orang banyak. Kenal aja nipu. Gimana narik duitnya orang dengan cara apapun. Nah kalau kita gak punya hikmah, bagaimana? Saya punya teman. Dia tahu saya punya mobil dan dia pengen bisnis jual beli mobil. Dia punya usul begini, bro, kita kerjasama bro, kita make a business. Lu jual mobil lu, duitnya gua buat modal usaha jual beli mobil. Kalau untuk bagi 2 bro, lu gak usah ngapa-ngapain bro, bagi 2 bro, 50-50 bro. Oke, itu kalau berhasil. Kalau gagal, ya namanya juga bisnis bro, ada juga gagalnya. Terus lo modal apa? Mobil. Dan ternyata yang begini seabrek-abrek di sekitar kita. Beneran. Kalau
kalau nggak punya hikmat, nggak punya pengertian firman, kesadaran identitas di level pengertian, kesadaran dan pengalaman, kamu gampang dimakan orang. Lu nggak bisa menyalahin Tuhan jahat, wah saya ditipu. Lu begonya nggak karu-karuan. Gimana cara nolongnya? Cara mikirnya? Kita kalau udah komitmen, kita harus tahu konsekuensinya. Misalnya saya mau ibadah jam 10 besok di sini. Datang ya, kata Pak Gembala. Oke Pak, semoga tidak terlambat ya. Lah itu namanya nggak niat. Namanya lu nggak mau. Semoga tidak terlambat ya Pak. Pasti nggak ada. Karena di sininya nggak sepakat. Jadi segala sesuatu yang kita nikmati dalam hidup itu berdasarkan kesepakatan kita sendiri. Entah itu baik, entah itu jahat. Orang nggak ada yang melacur tiba-tiba. Serius ini saya ngomong. Dulu orang pikir, wah orang itu jahat hidupnya. Enggak. Mulai dari sini. Dibuahi sampai dilakukan. Enggak. Enggak ada semua yang ujuk-ujuk. Enggak ada semua yang sadar dari itu. Enggak. Semua mulai dari sini. Saya kilaf enggak ada. Waduh, saya nyolong duit kantor kilaf Pak. Enggak kilaf itu. Memang karaktermu di situ. Jadi hidup dalam Kristus itu bukan sesuatu yang gampang. Mustahil. Makanya kita kalau tidak mulai dari penerimaan kita di dalam Kristus, hidup kita di dalam Kristus, yang lain percuma. Saya beneran loh, saya juga mau loh, lagi khotbah turun dari rumah, saya mau. Tapi kalau boleh milih, saya bisa nggak milih ada hubungan yang dipulihkan, ada yang sakit sembuh, ada kehidupan yang diubahkan. Dan saya percaya hari ini semua yang mendengar firman perjanjian baru ini, hidupnya pasti berubah. Amin. Dan hanya pengajaran perjanjian baru yang membuat orang itu bisa mandiri. Saya ketemu teman yang ngomong begini, saya sudah ikut semua hamba Tuhan yang hebat, gak ngalami apa-apa. Salah siapa? Iya. Salah orangnya sendiri. Kita nggak bisa nyalain siapapun. Salahnya apa? Karena prinsip perjanjian baru itu dimulai dari Yesus mati. Waktu Yesus mati, apa yang terjadi? Tirai bait suci terbelah jadi dua. Tirai bait suci itu terbuat tebalnya 10 cm, lebarnya 10 meter, tingginya 20 meter. Terbuat dari kain kirmisi ungu tua, kain kirmisi ungu muda, kain lenan halus, kulit lumba-lumba, apapun dicampur sampai itu dibelah pedang, enggak robek. Diikat 4 ekor kuda, lari 4 arah, enggak robek. Manusia paling kuat sedunia diikat 4 ekor kuda, robek jadi 4 tonggok daging. Jamin. Dan itu Tuhan ngomong apa? Masalah dia ngomong, oh itu ternyata yang menyobek malaikat. Wah itu peristiwa seperti iya, peristiwanya yang udah jelas orang kelihatan mata. Tirai bait suci robek dari atas ke bawah, dan tirai itu adalah tirai yang membatasi ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus. Yang bisa masuk ruangan itu dari seluruh dunia. PBB mencatat ada 300 negara yang terdiri dari ribuan suku dan bangsa. Itu cuma bisa satu suku, Israel. Israel itu terdiri 12 suku. Dari 12 suku, 11 gak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma satu suku, Lewi. Dan Lewi sendiri terdiri dari ratusan ribu orang, mungkin jutaan. Yang bisa masuk cuma satu orang, 1 tahun, 1 kali. Itu pun kalau dia masuk perlu diikat tali dan bawa lonceng, kelenengan. Artinya apa? Ditarik talinya, kloneng, oh masih hidup. Kenapa? Ini gambaran otak kanan saya. Saya belajar baca firman dari otak kanan. Dia masuk bait suci, kesandung, aduh anjing deh, mati langsung. Serius, itu begitu sucinya. Lu salah ngomong, mati langsung. Lagi nyiapin perjamuan, pikiran kotor, mati langsung. Beneran itu terjadi seperti itu.
tarik, pakai tambang, pilih imam lagi yang baru untuk masuk. Artinya apa? Hampir mustahil orang ketemu Tuhan. Dan ketika itu belah jadi dua, Tuhan tuh mau ngomong gini, mulai hari ini semua orang bisa masuk dan ketemu aku pribadi. Tapi konsekuensinya semua harus ketemu aku pribadi untuk mengalami berkatku. Lu gak bisa dompleng ke siapapun. Hamba Tuhan tuh terbukti mengalami Tuhan, terobosan berkat jasmani rohani apapun dah. Dia ketemu Tuhan sendiri. Tapi ketika dia ngajar ke orang gak nangkep spiritnya, dia coba copy paste, gak bisa. Gak bisa. Lu harus ketemu Tuhan secara pribadi, baru itu bisa jalan. Gak peduli umur kita berapa, mengalami kesembuhan, berkat, pertolongan itu dari posisi kita di dalam Kristus. Artinya kebenaran itu adalah posisi kita di dalam Kristus. Kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Kalau dulu orang baru bertobat, saya menyarankan dan bahkan menyuruh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Hari ini kalau saya menginjil orang bertobat, saya menyarankan dia harus baca surat-surat Paulus terlebih dahulu dan kitab Yohanes, supaya mengerti identitasnya di dalam Kristus. Karena ini dasar dan fondasi. Ini yang membuat kita tidak memberhalakan siapapun. Karena kalau kita belajar yang hamba Tuhan berhasil, sadar nggak sadar dalam itu worship akan menjadikan Tuhan. Dan berapa banyak hamba Tuhan yang gak sadar, ini saya gak bilang sadar, gak sadar tiba-tiba dia udah gantiin posisi Tuhan dalam hidup orang lain. Itu gak boleh terjadi dan gak bisa. Jadi kita lihat Pak Ferdinand diurapi, saya mau urapannya Pak Ferdinand, gak bisa. Kamu harus ketemu Tuhan sendiri secara pribadi. Kamu harus dengar suara sendiri. Contoh, saya mungkin pernah ngomong, Pastor Hatta Halimas itu hamba Tuhan begini, cacat. Benar-benar suara kalau Tuhan Yesus itu baik. Sebelum dia terima Yesus, dia agamanya Buddha. Dia cari kemanapun supaya bisa sembuh. Pakai jimat, pakai apa. 2006, dibawa orang nggak tahu gimana ceritanya ke Ancol, KKR Beringin. Terima Yesus, lahir baru, ciptaan baru. Tapi kemana-mana nyari KKR, nyari kesembuhan. Cuman dulu bedanya dukun Buddha, sekarang dukun Kristen. Gimana pun caranya sampai saya sembuh. Ada tertulis. Dan dia udah mau bunuh diri berkali-kali. Di sekolah dibully, saya tuh heran sama dunia nih, sadisnya. Kalau udah tahu orang cacat, bukannya ditolongin, malah dibully. Itu terjadi di seluruh dunia. Lu punya kekurangan, lu ke sekolah, bukannya lu dikasihani, enggak, dibully malah. Saking stresnya sampai dia itu mau bunuh diri di sekolah, enggak tahan lagi dibully, dia naik ke lantai paling atas, dia mau loncat. Enggak jadi loncat kenapa? Kalau gua jatuh mati enggak apa-apa. Kalau enggak, lebih sengsara hidup gua. Enggak jadi bunuh diri. Sampai suatu hari dia dengar suara Tuhan ngomong di hati, dipikir, Hatta, kasihku cukup bagimu. Kasihku cukup bagimu. Hari itu dia ngalami kayak Ayub, berdamai dengan diri, berdamai dengan Tuhan. Dan dia sampai hari ini gak pernah minta sembuh. Dia menjalani hidupnya dengan sukacita. Hari ini dia menjadi salah satu apologet terbaik di dunia. Tahu apologet? Bisa menjawab peristiwa-peristiwa sulit berdasarkan firman. Dia kalau khotbah, pendeta senior seperti Chris Manusona nangis. Maksud saya lihat dia ngomong cerita Injil aja. Ini orang cacat, rasa syukurnya bisa dirasakan semua orang. Gua komplit di semua punya nih. Kenapa gua gak bisa ngucap syukur kayak dia? Ada yang salah. Ada yang salah. Surat Paulus itu muatannya dua. Apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita lakukan. Kitab Roma, kitab Efesus itu sangat powerful, luar biasa. Dan itu semua sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau kamu nggak tahu ya kamu nggak bisa manfaatin. Misalnya satu orang, saya setor ke rekeningnya Pak Ferdinand 1 miliar. Pak Ferdinand nggak tahu, maka dia akan bertingkah laku seperti tidak punya 1 miliar.
Padahal satu menit itu sudah disetor. Nah demikian juga dengan kekristenan perjanjian baru. Semua berkat itu sudah diberikan. Kamu perlu apapun itu sudah diberikan. Tapi itu ada kode rahasia. Apa kode rahasia? Oh, tahu. Kamu ketemu rahasia, kamu bisa dapat. Kalau enggak, semua orang ngalami dengan gampang tanpa menghargai apapun. Semua mengalir kepada diri sendiri. Surat Paulus ini powerful sekali. Mulai sampai mengalami identitas kita di dalam Kristus, sampai level pengertian, kesadaran, dan pengalaman. Baru kita beranjak. Pertanyaan kedua yang paling penting, siapa Kristus buat saya? Tanpa kita mengetahui siapa saya di dalam Kristus, kita nggak pernah mengalami power of Christ, mengenakan Kristus tuh kan. Contoh membaca perjanjian lama dengan perjanjian baru itu seperti ini. Di sini semua tahu Ishak memberkati Esau dan Yakub. Tahu ceritanya, saya nggak usah baca ayatnya ya di rumah. Banyak kan yang saya mau ngomong, jadi kalau baca nggak sempet. Jadi ceritanya Ishak mau memberkati Esau, bukan Yakub, Esau karena dia anak sulung. Tapi sama mamanya dia dipakai bajunya Esau, iya. Dan dia disuruh mendekat kepada Ishak dan diberikan. Dicatat, berkatnya masuk, berkatnya diberikan. Kita sekarang menggunakan Yesus. Jadi sebenarnya ini apapun yang kita perbuat, Tuhan nggak pernah lihat kita jelek. Dia lihat Yesus di dalam kita. Ingat, kita satu roh dengan Yesus. Roma 8:11 bicara, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama ada di dalam kita, dwelling in us. Christ in us. Ini pengertian perjanjian baru. Jangan mau kita dijudge oleh siapapun, walaupun kita pernah melakukannya. Itu bukan urusan gua, itu masalah. Gua sekarang ciptaan baru. Saya mengenakan Kristus. Saya melakukan apapun, memikir apapun hari ini berdasarkan Kristus. Perlahan tapi pasti. Hidupmu pasti. Amin. Saya kalau ngomong lagi bisa 2 jam lagi. Jadi ini aja tolong direnungkan dan mulai baca surat-surat Paulus. Bacanya itu minta pengertian supaya setiap selubung kita dipecah. Jadi kita hidup tidak disesatkan siapapun, apapun, dengan tujuan yang sama, dengan purpose yang sama, dengan goal yang sama. Kalau nggak hati-hati, kita akan dimanfaatkan orang lain. Kita harus dengar suara Tuhan secara pribadi. Kalaupun kita bekerja di sini, itu kita tahu Tuhan taruh kita di sini. Dan ketika Tuhan taruh kita di sini, fungsi saya apa? Ada pasti, nggak mungkin nggak ada. Mulai main di situ, mulai hidup di sana, bergerak dari identitas kita di dalam Kristus. Perjanjian baru selalu bicara hidup berdasarkan apa yang Yesus sudah perbuat, bukan yang lain. Jangan mau ditipu oleh iblis. Hari ini mulai kenali dusta iblis apa dalam hidup kita masing-masing. Secara umum, dusta iblis yang paling sering di orang-orang adalah saya tidak layak, saya tidak pantas, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Itu dusta iblis yang paling umum. Karena apapun dusta iblis, kalau kita nggak makan, nggak sepakat, itu tidak akan bisa terjadi. Apapun yang kita dengar, kita lihat, tanpa kita sepakat, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kamu kena takut, jerat, ambles, itu sepakat versi yang negatif. Maka kamu akan mengalami seperti yang Ayub ngomong. Apa yang kau takutkan itu yang kau alami. Saya sekarang kalau saya pernah nggak takut? Iya pernah. Kita takut, shit. Tuhan adalah gembala. Takkan kekuatan. Sekarang belajar Ibrani. Adonai Roi, Lo Exar. Ambil apa yang Kristus sudah lakukan. Bahkan dalam seluruh kejadian ini sampai wahyu itu Kristusnya ada, cuma nggak ketemu aja kita.
Nah, sekarang kita baca ini, di mana Yesus? Amin. Kita merenungkan firman ini supaya yang dari Tuhan masuk ke sini. Dan karena itu hidup kita ini berubah. Enggak tergantung orang, enggak ngarapin orang. Berhubungan sama orang bisa, tapi bukan dengan asas manfaat. Tapi kasih. Berganti orang-orang kesayangannya pada waktu tidur. Banyak sekali firman Tuhan, kita harus masuk ke dalam yang lebih dalam lagi supaya kita mengerti makna yang sesungguhnya. Arti tidur dalam ayat itu bicara tentang rest, bicara tentang beristirahat, hidup berdasarkan apa yang Yesus perbuat, bukan berdasarkan kekuatan, bukan karena kondisi, bukan apapun yang bahkan kita tahu. Kita terbatas. Tapi hari ini dengar Tuhan yang tak terbatas itu ada di dalam kita. Christ in us, the hope of glory. Dialah sumber segala pengharapan. Apapun yang kita harapkan, haraplah kepada Dia, dan Dia tidak akan pernah mengecewa. Lama syirka firman-Mu selesai diberitakan. Anak-Mu percaya hari ini terjadi. Deep call unto deep. Roh Kudus yang sudah ada di dalam mereka mendengar firman kebenaran, mendengarkan firman perjanjian baru, dan itu membangkitkan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Mulai hari ini kami akan bangkit dan bersinar terang, sebab Tuhan sudah ada di dalam kami. Tuhan sudah ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, Roh Kudus, terima kasih Kau sudah menjadi Tuhan kami. Terima kasih karena dengan kerelaan-Mu sendiri Kau naik ke atas kayu salib, meskipun Kau sendiri takut. Oleh karena itu Kau beroleh anugerah nama di atas segala nama, sehingga kami semua bisa memanggil nama, bisa memakai nama dengan otoritas dan kuasa, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya kepada Dia dan untuk Dia saja. Haleluya. Mari kita semua. Yang terbaik dari surga sudah diberikan kepada setiap kami, dan biarlah hari demi hari kami menjalani kehidupan kami Tuhan berdasarkan apa yang sudah Yesus lakukan atas setiap kami yang percaya kepadamu. Bahkan hidup yang kami jalani ini adalah hidup oleh karena iman percaya kepada Kristus yang sudah mengasihi kami dan yang sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati akan hamba-Mu Pastor Oga Andrian Jasa, Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang memberkati akan hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan. Kami percaya bahwa janji Tuhan senantiasa digenapi dalam kehidupannya. Kami percaya Bapak keluarganya diberkati oleh Tuhan karena janji Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan terus membawakan hamba-Mu ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, karena Engkau senantiasa baik atas seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga setiap persembahan yang sudah kami beri kepada melalui ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan Engkau sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Dan bentuk ucapan syukur kami melalui ibadah ini Tuhan, kami mempersembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan apa yang kami persembahkan Tuhan jauh dari apa yang sudah Engkau lakukan dan Engkau sudah korbankan melalui hidup-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau yang menerima setiap persembahan daripada umat Tuhan.
Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan, boleh itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami yang telah memberi persembahan Tuhan. Kami percaya tidak ada orang miskin di antara kami, karena Tuhan sudah memberkati kami dengan segala hal yang ajaib, yang dahsyat. Dan kami menerima dengan ucapan syukur, dan kami mempersembahkannya karena Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kami sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saat ini kami sepakat berdoa bagi setiap jemaat yang sakit. Saat ini juga kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir menjamah setiap anggota tubuh kami yang sakit. Dan kami menerima kesehatan yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan Tuhan, untuk segala kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan yang menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan jemaat. Engkau yang mencukupi Tuhan. Engkau berkata bahwa Allah-Ku akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Engkau adalah gembala yang baik, bahwa kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh yang menyediakan Tuhan segala sesuatu. Dan Engkau adalah Tuhan yang lebih daripada cukup untuk segala pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Bapa, biar kebenaran-Mu Tuhan boleh termeterai dalam hati kami. Engkau mengenal seluruh kehidupan kami, mengenal isi hati kami, bahkan segala pergumulan dari umat Tuhan. Engkau yang membukakan jalan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya janji Tuhan digenapi atas hidup kami, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan nyatakan melalui seluruh kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi masalah-masalah keluarga, masalah rumah tangga. Kami tahu di akhir zaman ini iblis tidak pernah tinggal diam untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Tapi kami mau mendasari hubungan keluarga kami Tuhan di dalam kasih Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah keluarga antara suami istri, antara hubungan antara orang tua dengan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Biar boleh terjadi pemulihan di dalam keluarga-keluarga umat Tuhan. Kami tidak mengizinkan semua pekerjaan setan, semua intervensi iblis yang mencoba memecah belah, menceraikan atau melakukan hal-hal yang jahat atas umat Tuhan. Saat ini kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua pekerjaan-pekerjaan setan itu. Biar pemulihan kasih Tuhan dinyatakan bagi seluruh keluarga umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami di tengah masa-masa yang sukar ini Tuhan, di mana harga-harga semakin naik, bahkan inflasi sedang terjadi, resesi yang sedang ada di depan mata kami. Tapi kami percaya Tuhan, janji Tuhan tiada dan amin atas hidup kami, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan membuat setiap kami sebagai anak Tuhan diluputkan dari segala situasi yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat sehingga segala keputusan, segala kebijakan kami minta biar rencana Tuhan, kehendak Tuhan saja yang terjadi atas bangsa dan negeri kami. Kami tolak segala rancangan iblis, segala tipu daya, segala tipu muslihat iblis yang coba membuat pemerintah bangsa kami tidak menggenapi akan rencana Tuhan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memimpin pemimpin bangsa kami untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang akan membuat bangsa ini diluputkan dari semua hal yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi TNI dan Polri Tuhan.
Tuhan yang memberkati sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk membuat bangsa ini senantiasa aman. Tapi terlebih daripada itu kami percaya, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami sepakat, kami senantiasa berdoa buat keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Buat kami senantiasa berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami Tuhan, supaya Engkau meluputkan dari semua hal yang jahat. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan doa-doa kami mampu mengubah situasi, mampu mengubah sejarah, mampu mengubah sesuatu hal yang tidak baik menjadi baik, karena Tuhan mendengar setiap doa-doa daripada umat Tuhan. Dan kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia dipakai Tuhan untuk kegerakan-kegerakan yang besar, tuaian besar terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa biarlah setiap lutut berkelut, setiap lidah mengaku terjadi atas Indonesia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala apapun yang kami rindukan Bapak, apapun yang kami minta di dalam doa-doa kami, Engkau mengerti dan mengenal. Bahkan Engkau menjawab hal yang lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan, seperti kuasa Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah ini Tuhan, mari jemaat Tuhan harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan telah menyediakan hal-hal yang besar atas hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, pengurapan. Tuhan akan memberikan kekuasaan yang daripada Tuhan, pengaruh, bahkan semua hal yang dahsyat daripada Tuhan, untuk membuat hidupmu bersama-sama dengan Kristus akan memerintah, dan janji-janji Tuhan boleh digenapi atas hidupmu. Maka hamba berdoa, Tuhan, turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih karunia, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan membuat kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Bapa kami, dan juga dengan sesama kami Tuhan. Biarlah segala janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan semua umat Tuhan. Kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kami akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman yang semakin kuat dan kokoh, dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin melimpah, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.